Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Laqad qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ba'd. Boleh berdiri Mas? Boleh. Tak kalian men mboten ngantuk. Bapak Ibu lapar napa mboten sani? Nggih. Masih lapar. Nggih, nek masih lapar berarti alhamdulillah normal. Berarti kiambe sami siam. Ya, saya enggak berani tanya sama ibu-ibu. Nek ibu-ibu bisa jadi tidak haus, bisa jadi tidak lapar karena memang boleh. Alhamdulillah, satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya rasa lapar. Ya. Bukan satu hal yang biasa mungkin di sore hari ini, sebelumnya di bulan-bulan yang lalu kita masih enak dengan minum, tapi hari ini atau beberapa hari atau kemarin dan hari ini kita merasakan dahaga, kita merasakan lapar. Tapi satu hal yang luar biasa Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa lapar dahaga kita adalah nanti akan mendapatkan kenikmatan. Kita ingat sabda Rasulullah kan? Lis-shaimi farhatani. Bagi orang puasa itu, bagi orang yang siam ada dua farhatani. Kebahagiaan, kesenangan. Farhatun inda fitrihi, yaitu kebahagiaan, kesenangan, kebahagiaan ketika dia berbuka. Ramen mboten Bapak Ibu, namipun sabak buka. Napa enten sing susah nek buka? Sekalipun hanya 2 menit ditenggo napa mboten? Napa tinggal 5 menit nanggung tak mimik dulu, tak minum dulu, pernah kita? Kan enggak. Tapi di masa kita semuanya sudah ada suara adzan misalnya, kita buka bersama. Itulah farhatun yang pertama yang Allah berikan, yaitu kebahagiaan. Insya Allah tidak ada yang merasa tidak bahagia. Dan yang luar biasa yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Yang kedua adalah kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-nya, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mari kita syukuri bersama di kesempatan sore hari ini, kita sama-sama lapar bersama, dahaga bersama. Tapi tadi sudah diumumkan sama panitia, sama Ustaz Fathan, insya Allah nanti ada buka bersama. Ngoten nggih Ustaz? Ya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat nanti. Sama pembawa acara tadi sudah disebutkan, insya Allah untuk taklim di kesempatan sore hari ini dengan tema napa Bapak tadi? Napa Ibu? Pendidikan ruhiyah di bulan penuh berkah. Oke, ataupun tarbiyah ruhiyah di bulan penuh berkah. Ruhiyah niku napa? Nate midanget bapak-bapak. Pernah dengar kata ruhiyah?
Nah, kalau kita pendekkan ruh tahu Bapak? Ruh tahu nggih? Sebelum masuk ke sana coba kita ulas sedikit ya. Kita manusia bukan manusia nggih. Sebenarnya kita sebagai manusia ini ada dua aspek yang jika salah satu tidak ada, maka bisa jadi manusia kita hilang. Ya. Yang pertama adalah aspek ruhiyah yang itu tidak kelihatan. Yang kedua adalah aspek jasadiah ataupun jasad kalban yang sami. Dua-duanya harus ada dan itu baru dikatakan kita sebagai manusia. Coba kita kembali kepada satu ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak salah surat As-Sams ya. Allah ngendika, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa yang Allah sempurnakan penciptaannya. Salah satu mufassirin mengatakan bahwa jiwa yang diciptakan dengan sempurna itu ternyata mufassirin mengatakan ketika jiwa ataupun ruh ini sudah bersatu dengan jasad. Ketika jasad sama roh itu bersatu, itu baru dikatakan sempurna penciptaannya. Coba Bapak Ibu rahimakumullah, kita sama-sama merenung sedikit ya. Seandainya tidak ada jasad, kemudian roh saja, kira-kira kelihatan enggak? Padahal itu ada. Atau yang kedua, jasad saja tapi tanpa roh. Panjenengan dipun paringi kersa, nggih, punya istri yang bapak-bapak, tapi rohnya ndak ada, cantik, mau Bapak? Ibu-ibu dipun maringi garwa nggih, ganteng, gede dhuwur, gagah, pideksa kaya Werkudara. Tapi tanpa ada rohnya, kersa ibu-ibu. Nggih, jenengan ngladeni bapak, jenengan ngladeni ibu, nggih Bapak Ibu. Itu karena bapak ibu utawi garwa panjenengan masih ada rohnya. Nek ndak ada, aja meneh nang ken napa? Ken ngladeni. Wonten ingkang nate midhanget satu cerita, istrinya meninggal kemudian suaminya yang setia menemani di alam di kuburan, wonten? Nggih. Wonten? Ndak ada. Yen sewu nek bapak-bapak kadang mpun mikir arak milih sing endi yo. Nggih. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah pentingnya dan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nafsi wa ma sawwaha. Dan ternyata dalam sedikit ya, dalam masalah fikih sendiri, dihitung itu sebagai, sekalipun ini perbedaan pendapat para ulama fikih, tapi sedikit kita sampaikan yang versi ini saja. Nanti sudah dikatakan bahwa itu adalah manusia ketika anak lahir, ini mohon maaf, kebetulan mungkin anak lahir ini adalah keguguran, Ibu rahimakumullah. Kemudian nanti bagaimana anak ini kan mati, apakah dia disolati, apakah dia dikafani, apakah dia dikuburkan ya, atau dimandikan. Salah satu pendapat ulama mengatakan jika dia sudah berumur 4 bulan ke atas, maka itu harus dikafani, dimandikan, dikafani sampai disolatkan, sekalipun nanti ada perbedaan ulama. Tapi salah satu pendapat seperti itu. Tapi kalau di bawah 3 bulan, di bawah 4 bulan, sebelum 120 hari, maka itu cukup dikuburkan saja. Salah satu, sekalipun nanti ada perbedaan pendapat. Saya tidak meruncingkan di sini. Apa yang menjadi alasan para ulama mereka mengatakan seperti itu? Ternyata Allah berfirman dalam hadis qudsinya, itu ketika anak umur 120 hari, itu Allah mengatakan kepada malaikat untuk ataupun Allah memerintahkan kepada malaikat, kemudian fayangfuhu fihi ruh. Di masa 120 hari atau 4 bulan ini, maka ruh sudah ditiupkan kepada jasad. Maka di situ sudah ada kehidupan. Disitulah mulainya antara ruh dan jasad jadi satu, sudah hidup. Nah, napa malih kalban yang sami. Nggih. Maka enten ingkang hampir seperti orang mati itu adalah orang tidur Bapak Ibu. Maka seorang mengatakan
An-naumu sibhul maut. Tidur itu seperti orang mati. Panci, karena memang ketika kita sedang tidur itu ruhnya sedang diambil, tapi nanti dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Cuman Bapak Ibu rahimakumullah, kalau jasad kita bisa kita lihat, tapi ruh kita yang tidak bisa kita lihat. Tapi ada napa mboten? Wonten napa mboten Bapak Ibu rahimakumullah? Ada. Buktinya mana? Bisa kita buktikan. Analogi saja Bapak Ibu rahimakumullah. Yang paling mudah yang saya pegang. Mik ini hidup atau tidak, Bu? Hidup nggih? Saya bicara di sini ternyata suaranya di sana. Apa yang menjadikan mik ini hidup salah satunya? Enten apa nih Bapak Ibu? Enten baterai nih, enten setrume. Seandainya kebetulan sini mati lampu, hidup enggak? Enggak. Kelihatan enggak setrum? Enggak. Nah itu kalau bisa diumpamakan itu adalah rohnya mik. Nah maka yang menjadikan hidup sekalipun itu tidak kelihatan, tapi bisa didengarkan, bisa dirasakan. Sementara kalau panjenengan sami sebenarnya kita ada ruh yang ada di dalam kita, yang nanti salah satunya diwakili dengan beberapa kalimat, ada yang nafsun, ada yang qalbun dan lain sebagainya, yang itu tidak bisa kita lihat Bapak Ibu rahimakumullah. Coba nanti sedikit kita ulas tentang apa hubungannya dengan puasa Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau seandainya kita ditanya suruh milih, kalau tadi kita tidak mau nggih, teman kita, saudara kita, bahkan orang yang kita cintai adalah hanya jasad saja tanpa ruh. Kita suruh milih nemani tidak mau. Tapi kalau seandainya ada pertanyaan, mending yang mana? Milih yang mana Bapak Ibu rahimakumullah? Sehat jasad kita, tapi rohnya sakit, atau jasad kita yang sakit tapi rohnya sehat? Nek suruh milih, tidak ada pilihan yang ketiga sebelumnya. Nek pilihan ketiga nanti milih yang putih Bapak Ibu rahimakumullah. Nggih, sepakat, berarti ini sudah luar biasa. Insya Allah ruhnya sehat semuanya karena sudah misalkan bahwa ruhnya yang sehat. Cuman yang jadi masalah Bapak Ibu rahimakumullah, terkadang bahwa ruh kita ini juga mengalami sakit. Yang terkadang ketika sakit kita tidak merasa kalau sedang sakit. Menawi jasad kita yang sakit itu terasa, sakit gigi, sakit kepala, sakit kaki, dan sakit-sakit yang lainnya kita merasakan. Tapi yang masalah itu ketika ruh kita yang sakit, terkadang yang merasakan bukan kita, tapi yang merasakan orang lain. Oke. Coba nanti kita sampaikan. Oke. Yang pertama Bapak Ibu rahimakumullah, saya pernah dengar tahun berapa nggih? Sudah agak lama. Ini saya cerita. Beliau yang menyampaikan ini Dr. Widiansah, Mbak Menawi ada yang kenal. Beliau dulu Direktur RS Magelang. Ya. Beliau ini pernah mengatakan gini, karena beliau memang menangani di rumah sakit jiwa. Ya. Ya, setahu kita waktu itu adalah yang namanya orang sakit jiwa itu adalah yang dibawa ke sana. Ternyata beliau ngendiko, beliau mengatakan bahwa kita bisa jadi juga bisa sakit jiwa. Dan bahkan saya yang kaget, yang heran itu adalah beliau sampai mengatakan penelitian ternyata penyebab kematian. Cuma saya yang lupa. Di atas atau di bawah kanker, termasuk kematian yang terbanyak itu adalah gangguan jiwa. Yang dia mengatakan bukan gangguan jiwa yang dibawa ke rumah sakit itu enggak. Tapi gangguan jiwa yang terkadang manusia tidak sadar. Dan itu adalah sebenarnya gangguan jiwa. Kalau kita bahasakan adalah jiwanya yang sakit, rohnya yang sakit. Beliau mencontohkan gini. Beliau kalau tidak salah kami ingat itu adalah ada dua pemuda itu di perempatan atau pertigaan ya di Bangjo, Jogja ya, dekat lapangan Denggung itu napa niki ada dua pemuda itu napa nih tutuk-tutukan helm, berhenti bareng itu kepukan helm. Ternyata yang dimasalah apa?
Karena salib-saliban. Yang satu disalib, satu ndak terima. Ternyata di situ yang tadinya ndak kenal teman-temanku. Beliau mengatakan itu adalah salah satu contoh orang yang dalam gangguan jiwanya. Nopo toh disalib kok nganti marah. Nopo toh disalib kok nganti dia jengkel. Padahal kenapa? Ya. Dan itu adalah salah satu contoh. Kenapa kami katakan ketika beliau Dr. Widiansah itu cuma baru duduk-dudukan, baru teman-teman. Bagaimana jika itu diteruskan kemudian di tempat yang ramai, bisa jadi kecelakaan yang ujungnya adalah kematian. Itu salah satu contoh. Ternyata gangguan jiwa manusia itu tidak mesti harus dibawa ke rumah sakit. Salah satu yang sudah tidak sudah keluar dari fitrah itu bisa menjadi gangguan jiwa. Nah itu yang terkadang kita semuanya tidak sadar. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, coba sedikit kita sampaikan ya tentang ini ya, orang yang dia sakit hatinya, sakit jiwanya, bukan sakit ya. Kita ambil dua contoh dalam hadis Rasulullah SAW, yang mana dua hadis ini hampir-hampir bertolak belakang, tapi Masya Allah, semoga nanti kita bisa ambil ibrahnya adalah pentingnya seseorang itu memang benar-benar hatinya atau jiwanya itu sehat. Ya, semoga nanti kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang benar-benar sehat jiwanya. Ya, setelah ditarbiyah, setelah kita di bulan Ramadan ini. Yang kita contohkan yang pertama adalah ini berkaitan dengan keselamatan, tidak cuma keselamatan di dunia, kesehatan jiwa itu, tetapi sampai kepada keselamatan di akhirat. Maka apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallahu biqalbin salim. Pada hari itu tidak lagi berguna malun wala banunun, anak turun, malun harta benda, wala banunun dan anak keturunan. Illa man atallah, kecuali siapa yang datang kepada Allah, yang menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, hati yang selamat. Itu adalah satu legalitas dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau selamat ya dengan cara salah satunya adalah hati yang salim tadi. Bapak Ibu rahimakumullah, yang kita contohkan yang pertama adalah satu hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Hadis ini kalau tidak salah diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Sebelum nanti kita masuk hubungannya dengan bulan Ramadan, tapi kita sampaikan pentingnya sehatnya ataupun hidupnya ruh ini. Satu ketika sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ya ini putra dari sahabat Amr bin As, itu sedang duduk bersama Rasulullah. Nih, kok menawi lenggah kados para bapak ini, kemudian Rasulullah ngendika, sebentar lagi akan datang penduduk surga, ahli surga. Kemudian benar, datang seorang pemuda yang datang, kemudian dalam hadis itu dikatakan wajahnya itu masih basah dengan air wudhu. Yang kedua, dia nenteng sandal. Kemudian lewat orang itu. Kemudian sahabat Abdullah bin Amr bin As batin, ini loh orang yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Kemudian hari berikutnya Rasulullah ngendika juga dengan perkataan yang sama, akan datang lagi. Sebentar lagi akan datang penduduk surga dengan keadaan yang persis orang yang kemarin, sampai 3 kali. Saya pernah mendengar seorang ustadz yang sampai beliau mengatakan gini, ya, bagi para sahabat yang waktu itu, kalau seandainya beliau mengatakan, seandainya saya iri banget. Yang kita ngaji sama Rasulullah tidak dikatakan penduduk surga, orang yang jalan lewat sana misalnya sambil nenteng sandal, nyangking sandal, itu dikatakan penduduk surga. Maka sahabat Abdullah bin Amr bin As sangat heran,
apa sih kelebihan orang ini? Kok sampai bisa dikatakan sebagai ahli surga, masih hidup di dunia? Maka sahabat Abdullah bin Amr bin As nyari sahabat ini. Ya, ini sahabat Ansor. Dicari dan ketemu rumahnya. Dan suatu ketika kemudian beliau minta izin untuk nginep. Kalau dalam satu riwayat dikatakan beliau mengatakan, saya di rumah sedang ada masalah, izinkan saya untuk nginep di sini wahai sahabatku. Nggih, enggak apa-apa, monggo. Ternyata benar sahabat ini, sahabat Abdullah bin Amr bin As nginep. Sebenarnya dalam rangka apa? Bukan memang di rumah ada masalah, tapi dalam rangka beliau pengen tahu sih sebenarnya amalan apa yang beliau punya, kelebihan apa yang beliau miliki sampai dikatakan oleh Rasulullah sebagai penduduk surga. Satu hari kok kayaknya tidak kelihatan. Satu malam sholat malamnya juga biasa. Sholat tarawihnya juga tidak terlalu panjang. Kalau sholat tarawih sekarang tidak satu malam satu juz enggak juga. Ada yang satu malam satu hatam ya. Beberapa tahun yang lalu di Jawa Timur enggak salah nggih, teng Magetan apa teng pundi. Satu malam salat tarawih hatam, Mbak. Itu berarti satu rakaat nggih, satu juz lebih niku. Nggih, teng Temburo enggak salah nggih, teng Temburo. Itu pernah. Itu enggak, sahabat itu Ramadan nggih biasa. Enggak kemudian bacaannya sebagaimana dia bisa misalnya satu malam satu, enggak juga. Mungkin hari besok. Ditunggu oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Jangan-jangan dia paginya puasa. Enggak puasa juga. Maksudnya buatan puasa Ramadan nggih. Ini karena bukan bulan Ramadan. Kalau seandainya Ramadan ya puasa Ramadan. Itu enggak puasa Ramadan. Enggak puasa sunnah. Segi sedekah juga biasa. Sampai 3 hari. Kemudian setelah 3 hari. Sahabat Abdullah bin Amr bin As ini kemudian memberanikan diri untuk bertanya. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa kok 3 hari tiantun napa niki silaturahmi utawi bertamu itu maksimal 3 dinten nggih. Nek lebih dari 3 hari berarti harus minta izin lagi perpanjangan. Jangan sebelum diusir sama yang punya masih di situ. Itu namanya tidak mertamu. Mertamu itu maksimal 3 hari. Kalau kok lebih dari 3 hari maka harusnya kita minta izin sama orang tuanya, sama orang tua yang punya rumah. Ini hati-hati besok. Ini adik-adik mas-mas yang liburan ke tempat temannya boleh, tapi minta izin. Kalau lebih dari 3 hari, kalau yang punya kamu pulang sudah 3 hari, itu yang punya rumah punya hak seperti itu. Nah, setelah 3 hari kemudian sahabat Abdullah bin Amr bin As itu kemudian tanya, sahabatku, sebenarnya saya kesini itu bukan alasan yang kemarin karena di rumah ada masalah, enggak. Saya di rumah baik-baik saja. Cuman kebetulan kemarin itu saya mendengar Rasulullah berkata seperti ini, ngendika seperti ini. Saya kesini itu niatnya sebenarnya mau pengen tahu sebenarnya panjenengan itu punya kelebihan apa. Tak lihat sholatnya juga biasa. Tidak jam 1 bangun kemudian sholat tahajud sampai pagi, enggak juga. Ketika tahrim sudah mulai jenengan baru sholat. Kayaknya biasa-biasa saja. Pagi panjenengan juga tidak puasa. Sebenarnya kelebihan apa yang panjenengan punya sampai Rasulullah ngendiko bahwa panjenengan sebagai penduduk surga. Ya. Kemudian sahabat ini mengatakan, benar ya wahai sahabat Abdullah. Sebagaimana yang panjenengan lihat, yang panjenengan ketahui, saya memang seperti itu. Ya. Dalam satu riwayat mengatakan, coba dicari apa lagi sampai dia tidak tahu. Tidak ketemu apa yang dia lakukan. Ketika ya sudah keputus asanya itu sahabat Abdullah bin Amr bin As mau kundur, mau pulang, baru dia ingat sebentar. Mungkin ini, mungkin. Tapi saya tidak tahu benar atau tidak. Kemudian beliau, sahabat ini kemudian matur, saya tidak ada rasa ghil
Ghil itu hasad, iri, dengki sesama manusia, sesama orang muslim. Kelihatan mboten Bapak Ibu rahimakumullah? Nggih. Tiang mboten iri niku kelihatan ndak dari luar? Ndak. Kalih salat kelihatan salat napa kelihatan sing mboten ghil kala wau mboten hasad? Kelihatan salat. Kalih sedekah yang mungkin 5.000 kelihatan yang mana? Kelihatan yang sedekah. Tapi Masya Allah yang menjadikan dia diangkat dan dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan Rasulullah sebagai penduduk surga karena hatinya. Dia tidak ada rasa ghil. Saya punya guru, beliau mengatakan gini, kalau kita takziah itu lebih mudah. Masalah ghil ini. Tapi kalau takniyah itu yang lebih berat. Saudara kita sedang kena musibah, kemudian kita bela sungkawa, mudah enggak? Mudah. Buktinya ketika tetangga saudara kita ada yang meninggal, kita berbondong-bondong untuk datang. Itu bukti bahwa kita mudah untuk bela sungkawa. Nggih, sami nggih bela sungkawa. Kita ikut merasakan sakit, ikut merasakan sedih. Tapi tidak mudah ketika saudara kita senang, kita ikut senang. Nih, terkadang kebalik. Nih, semoga di sini enggak. Susah ketika orang lain senang dan terkadang senang ketika orang lain susah. Enten mboten ngoten niku. Nggih, terkadang enten. Dan itu sing masalah bukan masalah senang atau tidak senang, wonten manah. Di dalam hati ini yang masalah. Dan kata beliau guru kami, yang sangat susah itu adalah ketika saudara kita senang, kita ikut senang. Saudara kita, tetangga kita baru bawa pulang mobil, ya baru terkadang-kadang wah duit saka ngendi iki, sanu-sanu dan lain sebagainya. Terkadang itu kita tidak merasa alhamdulillah tetangga kita punya mobil baru. Nah, nebeng malah ora kengelan bayar. Tidak harus keluar ongkos. Kita terkadang susah seperti itu. Nah, sahabat itu tidak ada kata seperti itu. Ghilnya, hasadnya, iri, dengkinya tidak ada. Ketika saudaranya senang ikut senang, susah ikut senang. Ya. Nah, itulah ternyata yang menjadikan beliau itu tidak kelihatan orang yang luar biasa. Tadi kalau kita kembali kepada cerita di awal nih, yang lain ikut majelis bersama Rasulullah. Kalian para sahabat ngaos kalian sahabat niku malah nyangking sandal jalan, ndak ikut majelis taklim. Nggih. Salah satu contohnya, kelihatannya yang lain ngaji, dia ndak ngaji. Kalau mungkin boleh dikatakan seperti itu. Tapi dikatakan oleh Allah lewat lisan Rasulullah, beliau adalah penduduk surga. Niku sing sehat jasadnya atau jiwanya Bapak Ibu? Jiwanya. Kiambek sampun napa dereng? Insyaallah nggih. Semoga dengan Ramadan ini lajeng kita termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa sehat jiwa? Kita masukkan kembali lagi kepada biqalbin salim ini, coba kita contohkan yang kedua. Ini Bapak Ibu sudah sering mendengarkan kata ini. Yang ini hampir-hampir bertolak belakang. Yang kedua, ini adalah kalau tidak salah riwayat Imam Ahmad ya. Rasulullah, kita bacakan ceritanya saja karena ini agak panjang hadisnya. Rasulullah ngendika bahwa 3 orang atau 3 golongan yang akan dimasukkan ke neraka pertama kali. Ini sudah masyhur cerita ini. 3 golongan atau 3 orang yang pertama kali akan dimasukkan ke neraka. Kalau misalnya kita tidak tahu hadis ini, kira-kira 3 golongan itu menurut Bapak Ibu siapa? Di antara ini nggih. Pezina, nggih, nyun sewu. Pembunuh, nggih. Atau nopo? Perampok. Salah satu dari 3 ini kira-kira ada enggak? Pantes napa mboten? Pantes napa mboten? Ada orang yang dia kerjanya judi terus setiap hari, misal. Tapi mohon maaf, sedikit dia masih Islam. Atau mohon maaf dia pekerjaannya adalah setiap hari dia pokoknya Masya Allah sudah selalu berbuat kemaksiatan.
Mungkin pemikiran bodoh kita mungkin yang kita tunjuk adalah orang-orang seperti itu. Ternyata dalam hadis itu bukan. Mboten pezina nggih mboten. Sing judi nggih mboten. Bukan berarti kita melegalkan berarti zina rapopo judi rapopo mboten. Itu hanya perbandingan untuk yuk bareng-bareng biar kita benar-benar baik hatinya atau jiwanya kita sehat. Nih. Kemudian Rasulullah mengatakan yang pertama manis ustushida. Ingkang nomor setunggal inggih menika orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid niku orang yang mati di medan perang. Derek perang kalau sakniki sama meeting pundi? Palestina nggih. Niku sami perang dan itu membela agama lajeng syahid. Yang kedua adalah orang yang thalabul ilmi, penuntut ilmu. Naudzubillah min dzalik, mugi-mugi kalau yang sami mboten nggih. Yang ketiga adalah orang yang dermawan. Ternyata 3 golongan itu yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup di situ ya. Jangan berpikiran berarti rasa jihad, rasa berjuang, rasa sedekah, engko malah mlebu neraka nggih. Rasa golek ilmu malah engko mlebu neraka pertama. Mboten niku Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, kemudian fa'arafahu, maka Allah tampakkan nikmatnya. Nih, besok niki. Yang pertama adalah orang yang mati syahid, mati di jalan Allah. Itu kemudian Allah menampakkan dulu nikmatnya. Dulu pas ketika dia masih muda, masih hidup, diperlihatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Dengan kenikmatan itu kemudian fa'arafaha, dia menginginkan, iya ya Allah. Benar ya Allah, dulu engkau berikan nikmat-nikmat itu dari A sampai Z-nya. Kemudian Allah ngendikan, bima fa'alta. Dengan nikmat yang telah aku berikan itu apa yang kamu kerjakan? Kemudian orang ini mengatakan, ya Allah, saya tidak ada kata lain hidup saya kecuali saya berjihad di jalan engkau dan saya berperang. Kalau mungkin bahasa kita hari ini adalah saya berkorban, saya berjuang di jalan engkau ya Allah. Sampai saya mati syahid. Ditambah, ya, karena engkau ya Allah yang aku lakukan ini. Lajeng Allah ngendika, kadapta, dusta kamu. Nah ini yang jadi masalah nanti. Kadapta. Lakinnaka akan tetapi engkau itu berperang sampai kamu mati itu liyuqalu. Supaya kamu dikatakan pemberani jariun. Dikatakan sebagai biar kamu sebagai seorang pejuang. Dan kamu di dunia telah mendapatkan, kamu diakui sebagai orang pemberani, kamu dikatakan seorang penjuang dan kamu sudah didapatkan di dunia. Maka Allah kemudian memerintah kepada malaikat dan orang ini diseret ke dalam api neraka dan dimasukkan neraka. Yang masalah apa Bapak Ibu rahimakumullah? Sing masalah apa? Yang menjadikan dia dimasukkan ke dalam neraka? Berjuangnya? Enggak. Secara kasat mata kelihatan enggak? Orang yang dia mati syahid berperang di jalan Allah itu yang dikorbankan apa? Semuanya apa? Yang lain terkadang mungkin takut mati, dia enggak takut mati. Maju berperang, itu kan sudah tidak takut mati. Nah, kita mungkin ya, yang kita juangkan berbagai macam, tapi kalau masalah yang saat ini terkadang kita belum berani sampai mati. Ya. Tapi ini sampai mati. Tidak salah. Kalau kita melihat orang luar biasa dia berjuang susah payah sampai dia mati syahid. Tapi di akhir nanti Allah mengatakan kadapta dusta, bohong kamu bahwa kamu berjuang bukan karena aku. Masalah napa Bapak Ibu? Niat. Niat niku teng lisan napa teng ati? Di hati. Orang lihat? Enggak ada yang lihat. Tidak ada orang yang mengira bahwa dia itu ketika di dunia jihadnya, perangnya, berjuangnya itu untuk biar dikatakan seorang pejuang. Bukan karena Allah. Dan kamu telah mendapatkan di dunia dimasukkan ke dalam neraka. Berarti yang masalah
jasadnya nopo ruhnya? Ruhnya. Termasuk biqol bin salim kalau Pak. Kemudian yang kedua, sama dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Dia sebarang tulab, di hadis itu dikatakan dia sebarang yang pekerjaannya itu adalah allamahu wa yu'allimuhu. Ditambahkan ketika dia belajar, kita berlindung kepada Allah. Santri ya bisa ndak ya. Tapi ini buat contoh saja. Dia di pondok dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, dia dari kecil mondok, kemudian SMP mondok, sampai bahkan mungkin S3 dan doktor dan lain sebagainya. Dan kenikmatan yang Allah berikan, dia orang yang cerdas. Misal saja. Allah berikan itu semuanya dan ia mengakui benar ya Allah. Bahwa yang Engkau berikan itu benar persis ya Allah. Kemudian Allah ngendika, wa madza fa'alta? Kemudian apa yang kamu kerjakan dengan apa yang aku berikan? Kenikmatan kamu pintar, kamu cerdas, kamu jenius, kamu ngapal Quran, yang lain 5 kali, 10 kali tidak hafal-hafal, kamu 3 kali sudah hafal. Yang lain tidak mudeng-mudeng pelajaran, kamu ya belum diterangkan sudah mudeng, kayak enggak juga. Dia cerdas, tapi dia mengatakan ya Allah, saya belajar, ya. Saya mengajarkan ya, itu karena Engkau ya Allah. Sama jawaban Allah, kadzabta, dusta, bohong kamu. Bahwa kamu hanya pengen dikatakan qori'un, ahli qori'. Ya. Biar kamu dikatakan alimun, orang yang alim, dikatakan ustadz, dikatakan kiai. Di dunia kamu sudah mendapatkan. Dan itu yang kamu cari. Dan di dunia sudah dapat. Sami niku kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Masalah hati juga, masalah ruh juga. Kemudian yang ketiga, ini jam 17:19. Yang ketiga adalah orang yang dia Allah berikan kekayaan, sama ditampakkan kayanya dia, kenikmatan hartanya dia yang begitu banyak, kemudian Allah berikan itu semuanya di dunia dan ditampakkan dan dia mengiyakan, dan ternyata akhirnya juga sama. Dia mengatakan bahwa ya Allah, saya infak, saya sedekah, saya wakaf, saya zakat, semuanya ini karena Engkau. Allah ngendika kadzabta, dusta. Bahwa kamu hanya pengen dikatakan sebagai jawad, orang yang dermawan, dan kamu sudah mendapatkan itu. Sami 3 orang yang ketiga ini kemudian juga dilempar ke dalam neraka. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, dari 2 hadis ini ya kita sudah bisa sedikit menyimpulkan. Yang satu secara amaliyah tidak terlalu kelihatan, tapi Allah selamatkan ke dalam surga. Yang satu luar biasa di dunia, naudzubillah min dzalik, ternyata dia akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Ternyata masanya adalah di dalam hatinya, di dalam jiwanya. Maka dari situlah pentingnya bahwa kita ini sehat, jasmani kita juga sehat, rohani kita juga sehat. Kemudian kita sambungkan, setelah kita tahu itu sebagai perbandingan, bahwa kalau tadi kita suruh milih, ya kalau ada pilihan yang ketiga yang sehat jasmaninya juga sehat rohaninya, itu memang yang ideal. Tapi kalau misalnya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak sehat, kula niku nembe wau, para bapak mbok menawi pirsa nggih, para ibu, saya melihat dari teman itu dikasih lihat anak kembar siam. Mbak menawi nate pirsa nggih, anak kembar siam. Kalau kita bicaranya adalah dia anak ini adalah yang sakit secara fisik. Fisiknya sakit, kembar siam, sudah gede, mungkin umur berapa nggih? 10-an tahun. Kemudian ditanya, "Mbah, kalau sholat gimana?" Pertama, sholat enggak? Sholat. Masya Allah itu. Coba praktek, dilihatkan praktek dia sholat. Padahal anak yang kembar siam. Ya.
tangannya itu 4, ya, tapi kakinya cuma 2. Itu sholat. Kita yang melihat ya Allah, Allah coba anak ini dengan seperti itu, tapi Allah takdirkan dia orang yang sehat, rohnya, sehat batinnya, sekalipun sakit fisiknya. Sekalipun itu bukan pilihan ya. Ditambah tanya, ya gimana Mbak perasaan Anda, perasaan jenengan dikasih seperti itu. Dia Masya Allah yang bikin kiambek gergel itu, ini yang terbaik buat saya. Luar biasa. Itu adalah orang yang sehat hatinya, sehat rohnya. Dalam kondisi yang seperti itu dia tidak mengeluh. Ternyata kewajibannya Allah berikan masih dia kerjakan. Yang terkadang kita Bapak Ibu rahimakumullah, ingkang sehat, melampah sakit ngagem suku toh, bisa toh kita berjalan. Tapi terkadang sekedar kita ini mau ke masjid yang bapak-bapak kadang-kadang nggih afrat nggih. Kadang-kadang kita ambek sholat nggih, kadang-kadang nggih gosek lah kerjaan dirampung kesik, kadang-kadang gitu. Waktu itu kita sedang sakit jiwa kita. Nggih. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kepada tadi, maka kalau kita harus memilih sehat mana, kita tetap milih yang sehat rohnya, yang sehat rohnya. Karena tidak ada manusia yang tanpa sakit. Enten Bapak, nate mboten gerah Pak. Nate tidak pernah sakit. Tidak pernah ya. Pernah kita sakit, sekalipun skalanya mungkin kadang sakit kita cuma batuk, kadang sakit kita cuma masuk angin, tapi pernah kan sakit. Hampir tidak ada orang yang tidak pernah sakit. Dan itu kalau kita cari obatnya insya Allah mudah. Masalah sembuh atau tidak kan Allah. Tapi yang masalah itu terkadang yang sakit jiwa kita tidak sadar. Itu yang kadang masalah. Dan kadang-kadang kita disadarkan, jangan sampai kita disadarkan oleh keadaan. Contoh yang tadi saya lihat itu, ya Allah, anak yang segitu itu sholatnya luar biasa. Kita malu dengan kita yang diberi kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsi wa masawah, itu kita sempurna. Tapi terkadang sholat kita masih kita undur-undur. Na'udzubillah min dzalik, jika sampai tidak meninggalkan, tidak melaksanakan sholat. Nah, kalau kita bicaranya ideal ya sehat jasmaninya juga sehat rohaninya. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian kita gandengkan, apa ada kaitannya puasa kita ini dengan ruhiyah kita, dengan hati kita. Kalau secara syariat itu puasa itu apa Bapak Ibu? Puasa itu apa? Menahan dari yang membatalkan, menahan dari makan dan minum, atau yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Niku siam nggih, niku puasa. Kalau bicaranya itu nyuwun sewu. Hewan sakit mboten? Nggih. Bapak Ibu kagungan ayam napa mendo wonten kambing wonten dalem? Ada yang punya? Contoh mawon nggih. Punya ayam dikurung subuh niko. Kemudian tidak dikasih makan sampai nanti maghrib. Poso napa mboten? Nggih. Poso mboten niku? Poso. Kalau jika dikatakan bahwa siam itu hanya itu, menahan tidak makan dan tidak minum. Tapi ada satu hadis, coba kita bacakan, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ini yang semoga menjadi motivasi buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa siyamu, tidaklah dikatakan puasa, minal akli wasyurbi. Bukan yang dikatakan puasa itu hanya karena tidak makan dan tidak minum. Innamasyamu minal lahwi warrafathi. Tapi yang dikatakan puasa itu adalah mencegah dari perbuatan lahwun. Lahwun itu adalah sia-sia. Rafath itu perbuatan atau tindakan yang tidak benar atau keji. Ternyata itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Orang tidak berkata tidak baik
Atau orang dia bisa menahan itu kira-kira yang menahan perutnya atau jiwanya? Nyun sewu. Bapak Ibu nate duka kalian putra utawi wayahipun? Nate marah dengan anak atau cucunya? Pernah? Karena lapar atau karena mongkol di hati? Nggih. Sini lapar semuanya atau Bapak Ibu? Nggih, wau sampun kita tanglet. Nggih. Kenyang nopo lapar ternyata. Ning lak mboten sami muring-muring sedanten. Napa teng mriki sami marah-marah wis ora jam-jam 6 wis setengah 6 ora barbar. Kan enggak, kita enggak ada rasa marah. Karena yang menjadikan marah itu bukan laparnya, bukan karena tidak makannya, tapi sebenarnya adalah yang ada di dalam hati ini. Nyun sewu. Menawi Bapak Ibu kesandung ingkang dipun ucapaken napa? Innalillah. Nggih. Saestu? Saestu Bapak Ibu? Nggih. Innalillah nggih wong teng mriki insyaallah. Teng Jawi insyaallah nggih innalillah. Ning nate mireng kesandung sing dipun ngendikaken sing nika napa? Kebun binatang sing teng nate mireng Bapak Ibu. Nggih, mireng. Nggih. Wong sing didahar niku asin kok sing ngucap asem, nate mireng. Dahar ibuke masak rada kasinen kok sing diucap niku mboten kon kok asin, asem ih. Nate mireng ngaten niku. Niku kinten-kinten mergo lapar atau lisan berkata seperti itu saking mana? Saestenipun saking mana sampai kepada kebiasaan. Menandakan sebenarnya ucapan-ucapan itu potret apa yang ada di dalam hati. Nggih. Maka monggo Bapak Ibu rahimakumullah kita maknai bahwa siam kita, puasa kita puasa kita maknai yang sebenarnya sesungguhnya sebagaimana apa yang dingendikake Rasulullah tadi. Bukan hanya menahan kita ndak makan, kita ndak minum, tapi coba rofath dan lahwun itu benar-benar kita tahan. Sing donge ajeng ngumpat, sing donge ajeng napa? Marah-marah, ngendikan sing mboten sae, coba kita tahan. Makna siam sendiri apa? Imsak loh. Nek enjang niku lak pirsa nggih, midhanget imsak ngoten to. Artosipun apa? Tahan. Laki ambek siam itu sebenarnya menahan, bukan hanya menahan kita tidak makan dan tidak minum. Kalau hanya sedegar itu mudah, Nggih. Mudah kalau hanya sekedar itu. Tapi Rasulullah ngendiakan tidak itu. Ternyata pendidikan kita dalam Ramadan itu bukan hanya menahan dari makan dan minum, tapi lebih dari itu. Kalau bicaranya fikih memang iya. Selagi kita itu tidak melanggar apa yang membatalkan puasa, itu tidak ada kewajiban untuk mengganti. Tapi tadi Rasulullah ngendikakan bilih puasa itu ternyata menahan dari lahun dan rafath. Hadis yang kedua. Rasulullah ngendikakan ngoten. Man lam yada, barang siapa yang tidak meninggalkan qauluz zur wa amalu bihi. Qauluz zuri wa amalu bihi. Perkataan yang tidak berguna. Ada yang mengatakan perkataan haram, ada yang mengatakan perkataan keji. Nih, hampir seperti rafath. Wal amalu bihi, dan tidak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, misalnya seperti itu. Falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh. Itu bahasanya falaisa lillahi hajatun, Allah tidak butuh lagi. Fi ayyada'a ta'amuhu wa syarabuhu, Allah tidak butuh dia itu ninggalkan makan, ninggalkan minum. Mungkin bahasa mudahnya Allah tidak butuh dengan puasanya dia itu kalau tidak bisa meninggalkan perkataan keji dan perbuatan keji. Hubungannya pun apa? Kados-kados lak mboten masuk akal nggih. Wong sing ken mboten ngisi niku perut
tidak makan dan tidak minum, ternyata di balik itu Allah menginginkan ya yang ditahan itu ternyata lisan dan perbuatannya. Itu berkenaan dengan ruh juga. Bukan masalah jasad. Bukan masalah tiang niku sehat. Sehat jasadnya kemudian dia tidak misuh-misuh. Sehat jasadnya kemudian dia tidak berbuat tidak baik dengan tetangganya, kan enggak juga. Kadang-kadang kita dapati nyun sewu, orang yang dia badannya sehat, orangnya juga besar dan lain sebagainya, tapi semaunya sendiri dengan orang lain kan ada. Secara fisiknya dia sehat, tapi yang sakit apanya? Hatinya. Yang sakit adalah jiwanya. Nah, itulah pendidikan kita dalam bulan Ramadan ini. Maka kenapa di ayat 183 surat Al-Baqarah tentang siam itu, apa Bapak Ibu? Kita sareng-sareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nggih, apal sedaya nggih. Yang pertama, ingkang dipun dangu sinten? Yang diseru siapa? Orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang terakhir, nggih, la'allakum tattaqun, supaya kalian semuanya menjadi takwa. Kenapa bukan orang-orang Islam? Pramila Bapak Ibu rahimakumullah, jangan heran ketika insyaallah nek teng mriki mboten nggih, sejauh perjalanan kami juga tidak lihat, tapi di tahun-tahun kemarin kami di Magelang itu ada nggih warung di pasar, nggih, beberapa warung di pasar niku nggih ditutup pintunya, tapi ramai di dalam niku. Siang maksudnya. Kalau ibu-ibu yang masuk mungkin maklum nggih, tapi yang masuk itu bapak ibu juga. Jangan heran yang demikian itu. Dia Islam enggak Islam. Karena yang diseru bukan orang Islam, tapi yang diseru adalah orang iman. Iman niku napa? Mana iman yang paling gampil? Iman niku napa? Tasdik. Tasdik itu percaya, yakin. Bahwa orang iman itu adalah orang yang percaya akan wajibnya puasa, akan kehidupan ini menjadi satu kuasa. Itu salah satunya. Maka yang disuruh adalah orang-orang yang beriman. Nyun sewu, kenapa kita di Indonesia ini mayoritas umat muslim, tapi tidak semuanya kaum muslimin mereka menjalankan ibadah puasa. Nih, karena yang diseru bukan orang muslim, yang diseru adalah orang mukmin. Masalah iman juga. Nih. Yang kedua, la'allakum tattaqun, supaya mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, pendidikan yang ditempa di bulan Ramadan ini adalah pendidikan rohiyah tadi, yang endingnya, yang akhirnya supaya benar-benar la'allakum tattaqun. Maka nyun sewu, terkadang ada orang yang dia sebulan puasa di bulan Ramadan, nggih, sing mangkin samunipun medal bulan Ramadan, setelah selesai bulan Ramadan sing biasa sandung nggih, wow, napa sing diucap sing kaki 4 nggih tetep kaki 4 nggih. Sing jatuh sing yang biasa diucapkan nyun sewu yang tidak baik, kenapa juga tidak baik? Karena tadi ya, mungkin bisa jadi bahwa dia belum terkena tarbiyah ruhiyahnya, pendidikan ruhiyahnya. Apa sih yang harus ditahan? Apa sih yang harus dikendalikan? Bukan hanya makan dan minumnya yang harus dikendalikan, tapi sebenarnya adalah jiwanya. Sasampunipun kalau panjenengan sami pirsa Bapak Ibu rahimakumullah, dengan dua contoh tadi dalam hadis tadi, pramila kalau panjenengan monggo sareng-sareng kita berusaha bersama bagaimana memang benar-benar kita menahan dari apa-apa yang tadi ya, rafath, lahwun, qauluzur wal amalu bihi, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang tidak baik, yang itu sebenarnya bermuara dari dalam hati. Kalau baik hati kita,
Kalau baik jiwa kita, insya Allah yang tercermin, yang keluar juga baik. Tapi kalau sudah tidak baik jiwa kita, itu bisa dan sudah pasti yang keluar juga tidak baik juga. Maka ini kita jadikan bahwa kita bisa menahan dari jam berapa nggih? 4:30 misalnya nggih, sampai jam 6. Berapa jam niku? Pinten jam? Lebih dari 13 jam. Nggih. Kita bisa menahan tidak makan. Harusnya itu secara jasadiah, jasad kita bisa menahan seperti itu. Nggih kados pundi bagaimana rohiyah kita juga bisa menahan. Jangan cuma di bulan Ramadan, nyun sewu nggih. Kalau di sini semoga tidak ada, terkadang ngerumpi buat ibu-ibu kan mudah. Tapi ketika bulan Ramadan, ojo sik lah, wong gek poso. Jangan cuma di bulan Ramadan saja. Nggih. Karena dosa besar di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan apa mboten dosa ageng? Nggih tetap dosa besar toh. Sama. Nah, yang akan bisa menahan itu adalah diri kita. Yang akan bisa menahan itu adalah diri kita. Kalau bukan kita yang punya ada di dalam ini, maka tidak mungkin. Maka sebagai yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa kok harus pendidikan yang ada di dalam? Kenapa yang kita berbagi di bulan Ramadan ini adalah ruhyah kita, ataupun jiwa kita, ataupun hati kita? Awit Rasulullah ngendiko dalam hadis yang masyhur yang sering kita dengarkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Wa in saluhat saluhal jasadu kulluh wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Sami apal nggih? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Rasulullah ngendika, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Wa in saluhat, jika segumpal daging itu baik, saluhat jasadu kulluh, maka akan baik semua jasadnya. Wa in fasadat, namun jika rusak segumpal daging itu, fasadat jasadu kulluh, maka akan rusak semua jasadnya. Ala wahyal qalb, ketahui itu yang disebut dengan hati. Maka yang menjadikan baik dan tidaknya jasad ini, zahir ini adalah hati. Insyaallah nggih, mik niki nggih ndak bisa bunyi. Itu yang diperbaiki napa niku? Luarnya atau dalamnya? Mesinnya toh? Nggih mesinnya pun ki ambek niku teng lebet niki. Manah niki? Nggih, dipun tambah Rasulullah ngendikaken innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnahu yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat suar, bentuk ya wajahmu, bentukmu, akan tetapi Allah, dan juga tidak hartamu, tetapi Allah melihat kepada qulubikum, hati kalian dan amal kalian. Kenapa hati dan amal yang Allah lihat? Nanti buktinya ada sedikit ya. Karena hati dan amal itu saling berkaitan. Jika hati baik, amal pun juga baik. Tapi jika hati rusak, amal ini juga rusak. Dan tadi kalau kita kembali kepada hadis tadi, ternyata yang amalnya baik saja terkadang masih ada sakitnya yang ada di dalam hati yang menjadikan amal itu tidak baik. Allah ngendika atau Rasulullah ngendika, innallaha la yanzuru ila suwarikum, itu coba sedikit kita lihat dalam Al-Qur'an nggih. Nate mau surat Luqman, Bapak Ibu. Nate nggih dengar cerita Luqman yang sering kita dengar adalah Luqman Al-Hakim. Nggih. Itu adalah zaman Nabi Musa alaihissalam, yang beliau bukan nabi. Dalam sebagian tafsir ulama tafsir mengatakan dia bukan nabi, tapi luar biasanya bahwa beliau namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Namanya Luqman, itu menjadi salah satu surat Al-Quran.
Pernah kita baca dalam salah satu tafsir Al-Quran itu dikatakan bahwa beliau adalah orang yang bukan sebagaimana bapak-bapak ini, enggak. Yang pertama, orangnya hitam. Secara fisik mungkin orang mengatakan bukan orang yang baik fisiknya. Yang kedua, bahasanya niku napa niki? Kepalanya itu sebagaimana kismis. Nek kiambal mboten enten nggih. Mustaka sing napa niku? Teng pernyol kismis pirsa nggih. Itu kepalanya ndak rata. Nggih, ndak rata. Nggih. Pendek nggih. Kepalanya ndak rata, hitam, bahkan ada yang mengatakan jalannya itu kakinya X. Nggih. Secara fisik saya napa mboten? Nggih. Enggak secara fisik. Ini bukti Allah tidak melihat bentuk fisiknya, tapi karena hatinya dia ahli hikmah, baik. Sampai nanti ada dalam surat dalam ayat 12 ke bawah itu kan, ya bunaya, itu adalah nasihat-nasihat Luqman itu. Itu Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran. Bukan masalah fisik beliau, bukan, tapi masalah hati dan amal beliau. Maka sampai dikatakan Luqman al-Hakim. Bapak Ibu rahimakumullah, itu beberapa contoh buat kita semuanya yang kita jadikan ibrah, kita jadikan pelajaran. Ternyata memang benar kalau Bapak Ibu tadi seandainya kita harus memilih sehat fisik dan sehat roh ataupun jiwanya, kita milih sehat yang mana? Kita milih sehat yang rohnya. Karena ternyata sehatnya roh itu yang merasakan tidak cuma kita. Kita merasakan, orang lain merasakan. Tapi kalau sudah sakitnya roh itu yang kadang-kadang bahaya. Kita tidak merasakan, orang lain merasakan. Orang iri dengki dan teman-temannya itu yang merasakan siapa? Lah sedulure yang merasakan, tetangganya. Orang lain kan terkadang yang kita tidak merasakan. Maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, hadirin semuanya, semoga lewat bulan Ramadan ini dengan tadi 2 hadis itu menjadi motivasi buat kita bahwa benar-benar yang Allah inginkan, ya, yang Allah didik hari ini di bulan Ramadan ini bukan jasad kita, bukan hanya sekedar kita tidak makan dan minum, tapi benar-benar yang ditempa, yang dididik, yang ditarbiyah itu adalah ruh kita. Karena jalan kita menjadi nanti la'allakum tattaqun kalau bukan baiknya hati, bukan jernihnya hati, bukan baiknya jiwa kita, tidak akan mungkin. Dengan ayat tadi, illa man atallah biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, yang selamat. Nggih. Jam 6 kurang 15 menit, tidak pantas kita teruskan dalam kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya buat kami pribadi dan buat jamaah semuanya. Tentunya dalam kami menyampaikan banyak kekurangan, banyak khilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita berdoa semoga bulan Ramadan di tahun ini 1447 ini Allah memberikan kesuksesan kepada kita semuanya, dan benar-benar Allah memberikan tarbiyah kepada kita. Dengan tarbiyah ruhiyah ini benar-benar kita bisa mendapatkannya, dan endingnya dan akhirnya semoga yang benar-benar kita menjadi la'allakum tattaqun. Nastaghfiru minkum wa nastaghfirullahi wa lakum. Banyak khilaf, banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.